saling melengkapi. Kemudian hari ini saya Pak Sekjen sudah nggak ada di sini, kok rasanya saya hari ini adem gitu. Komunikasi di publik saya adem karena ada Pak Menteri UMKM gitu, sudah menjiwai UMKM banget gitu Bapak. Kemudian ada Pak Sekjen dan juga aktif di Komisi 6, sehingga pada saat RDP juga barang tentu nanti akan kondusif. Kira-kira seperti itu kalau urusan UMKM. Baik, apa yang disampaikan oleh Pak Menteri UMKM, ya begitulah yang akan kita kerjakan. Bagi BRI, hapus tagih itu tidak menjadi isu, karena kami pernah melakukan hapus tagih di 3 event. Pertama adalah pada saat Timor Leste memisahkan diri dari NKRI. Itu kami hapus tagih Pak, pelaku-pelaku UMKM di Timor Leste gitu. Kemudian yang kedua adalah pada saat gempa Jogja, kami hapus tagih mereka-mereka yang terkena musibah gempa. Yang ketiga adalah pada saat tsunami Aceh. Jadi itu sudah menjadikan praktek kami di industri perbankan. Hanya kami ini berbeda dengan perbankan swasta, karena di Himbara itu ada aset negara. Oleh karena itu mesti hapus tagih ini, karena menghilangkan hak tagih kami terhadap aset-aset negara yang ditempatkan di Himbara, kami harus memang diatur oleh kebijakan negara, dan dalam hal ini kami pasti akan patuh. Demikian. Nah, tadi sudah disampaikan Pak Menteri, mekanismenya itu melalui sebuah level pencatatan administratif itu yang harus diikuti. Kenapa? Karena uang yang kita salurkan dalam bentuk kredit kepada masyarakat itu adalah likuiditas bank yang kami peroleh dari simpanan masyarakat. Ya, begitu kredit macet yang harus dihapus buku supaya buku banknya bagus, sehat, maka kami harus mencadangkan sebesar pinjaman yang akan dihapus buku. Jadi harus cadangkan dalam bentuk biaya. Kenapa? Nggak mungkin hapus buku itu saya lawankan dengan simpanan masyarakat, marah nanti masyarakatnya. Oleh karena itu harus dilawankan dengan biaya bank. Bank harus membiayakan. Jadi kalau Supari meminjam di Bank Himbara 100 juta macet itu, kalau sudah nggak bisa diapa-apakan, keluarkan dari buku bank, maka bank harus menyiapkan cadangan biaya 100 juta juga. Kalau enggak akan bisa. Kenapa? Menghapuskan catatan di neraca itu harus dilawankan. Aset dilawankan dengan liabilities. Liabilitiesnya adalah milik masyarakat simpanan. Nggak boleh Pak, kami nggak dipercaya lagi. Dan begitu. Nah, setelah bank itu mampu mencadangkan, baru dihapus buku. Tapi tidak menghilangkan hak tagih. Ya, yang mampu menghilangkan hak tagih adalah pemilik atau pemegang saham bank ini. Kira-kira seperti itu. Oleh karena itu tetap ditagih. Maka selama mereka belum dihapus tagih, itu kami masih berkepentingan untuk mengembalikan. Ya, karena kami sudah cadangkan di sebelumnya 100% mengembalikan. Maka di dalam buku bank itu ada yang namanya pendapatan recovery atau recovery income. Nah, bagaimana dengan proses hapus tagih yang sekarang ini? Semua ini sudah dipertimbangkan. Bagaimana nanti impactnya kepada bank, impactnya kepada industri yang tadi disampaikan oleh Pak Menteri terkait dengan moral hazard, dan impactnya kepada keuangan negara. Karena apa yang kami dapatkan nanti akan kami setor. Kami ditagih dividen oleh negara, supaya kami juga tetap memenuhi kebutuhan, atau bukan kebutuhan ya, memenuhi target-target dari negara. Dalam bentuk setiap tahun kami harus setor dividen yang ditetapkan di awal tahun. Kira-kira seperti itu. Setelah semuanya itu kita bahas, kita pertimbangkan, terutama Pemrakasa, kami hanya memberi masukan Pak kepada Pemrakasa, dalam hal ini adalah Menteri Keuangan, maka diputuskan kriteria seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Menteri. Jatuhlah kriteria yang dituangkan di dalam PP 47 pasal 4, 5, 6. 5, 5, dan 6. Kuncinya di situ. 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 Kuncinya di situ.
Nah, mari kita bahas kriterianya. Sebelum bahas kriteria, tujuannya itu mulia, Pak. Tujuannya mulia, memberikan akses kembali. Mereka menunggak itu bukan karena etika tidak baik kok. Barusan Pak Menteri, saya ke Soreang, ada satu kampung menunggak semua, Pak. Dan kebetulan target hapus tagih. Ternyata pada saat itu ada proyek menanam stroberi. Setelah beberapa kali menghasilkan, ada satu musim yang nggak berbuah sama sekali, Pak. Sehingga sampai dengan hari ini itu ya nggak bayar. Dan kebetulan di daerah itu masuk daftar hapus tagih. Kami datangi, takut Pak Menteri, takut nanti ditagih dan seterusnya gitu, dimarah-marah gitu. Padahal kedatangan kami untuk melihat apakah mereka bisa bangkit kembali. Kalau dilakukan pemberdayaan, dihubungkan dengan off-taker, dihubungkan dengan penyedia prasarana pertanian. Alhamdulillah, tim saya lapor, Pak, senang sekali. Jadi intensi pemerintah untuk memberikan akses kembali itu sangat bagus, karena selama ini mereka nggak bisa akses lembaga keuangan formal karena dicengkeram, yang pada akhirnya dicengkeram oleh rentenir dengan bunga 200% setahun. Gitu. Kira-kira seperti itu. Maka yang penting sebenarnya tidak hanya sekedar hapus tagihnya, tapi nextnya ini bagaimana supaya mereka bisa mengakses kembali, bisa bangkit kembali. Nah, dengan syarat dan kriteria yang ditetapkan oleh PP 47 itu ketemulah angka 69 BRI, kemudian 59 BRI, kemudian dengan himbara 67.000, itu kurang lebih segitu. Apakah ini angka yang kami mereka tidak? Karena pada saat PP 47 terbit, kami ini roadshow, ketemu Pak Menteri aja 3 kali kami, ya 3 kali bersama-sama Pak Dirut. Kemudian kami dipanggil Pak Menteri untuk kita berdiskusi. Sudah begitu Pak Menteri juga ketemu BPKP. Sebelumnya kami juga ketemu BPKP. Yang pada akhirnya minggu lalu Pak Menteri ya, Pak Menteri ketemu dengan Pak Menteri BUMN. Akhirnya kita sepakati seperti yang disampaikan oleh Pak Menteri BUMN tadi. Jadi tahap pertama kita mesti harus mengeksekusi PP 47 ini. Kami sadar bahwa ini adalah PP pertama yang ditandatangani oleh Pak Presiden. Marwahnya harus dijaga. Karena kami tidak berkepentingan sama sekali. Oh, ini harus kembali, enggak, karena sudah kami tagih, enggak ada hasilnya. Capek juga gitu loh. Siapa tahu pada saat nanti kasih kredit kembali, bangkit, kemudian dia berkontribusi kembali. Setidaknya walaupun yang dihapus tagih enggak bayar, dia kan mulai berkontribusi kembali kepada BRI dan perbankan himbara lainnya kalau nanti mereka bisa bangkit. Kira-kira seperti itu. Maka kita sepakati PP 47 harus dieksekusi. Sambil kita memperbaiki kebijakan yang sekarang ada supaya target 1 juta lebih itu bisa masuk dalam target hapus tagih. Karena kami juga memelihara portofolio yang kosong, tidak produktif. Kalau ini di bank swasta sudah pasti hapus tagih aja. Tapi kami kan harus patuh dengan pemegang saham. Kira-kira seperti itu. Nah, sederet kebijakan sudah kita bangun, ya. Termasuk kami sudah cepat. Dan kami juga sudah biasa ditekan oleh Pak Man. Kan kepentingannya sama ya Pak Menteri, untuk kepentingan. Jadi Pak Menteri ingin cepat, kami juga ingin cepat. Maka seluruh kebijakan sudah selesai. Ya. Seluruh kebijakan internal yang menjadi pijakan kami mengeksekusi PP 47 sudah selesai. Jumlah nasabah 59 itu juga sudah ada, by name, by address, alamat, nomor HP kalau ada, termasuk itu di desa mana sudah ada. Dan sudah tersebar di seluruh unit kerja BRI ini. Yang 1 juta pun Pak Menteri juga sudah ada gitu. Tinggal nanti pada saat PP-nya atau kebijakan dilakukan perbaikan gitu, langsung bisa mengabsorb yang 1 juta itu. Hari ini ada gitu. Kami sudah siapkan, mudah-mudahan seminggu 2 minggu sudah selesai. Karena nanti yang aktif kami Pak, bukan nasabahnya harus bukan nasabahnya yang harus bermohon, enggak ada permohonan. Karena PP yang memfasilitasi itu. Jadi langsung kami eksekusi, kami laporkan ke OJK, terus kami berikan surat
Sehingga pada saat dia mengajukan pembiayaan, slipnya dibuka, sudah nggak hitam lagi, sudah bunyinya lunas karena kebijakan pemerintah. Kira-kira seperti itu. Nah, oleh karena itu, sebenarnya kan tanggal 23 Pak Maman, kami akan launch itu. Tapi kan ada sesuatu hal yang kita mesti harus rapikan kembali, dan kebetulan Pak Presiden juga lagi bepergian ke luar negeri, pada akhirnya nanti digeser di minggu kedua. Kita akan lakukan dengan kapasitas kami, karena kami harus RUPS Pak. Kami harus RUPS. Nah, Januari itu anggaran dari mana? Kami masih punya anggaran sisa hapus tagih di 3 hal itu Pak, 3 event tadi. Masih ada 400 miliar, cukuplah untuk 10.000 Pak Menteri, atau mungkin bahkan lebih, sehingga nanti Januari kita lakukan, Februari kita lakukan, Maret kita siapkan yang lebih besar, ya. Kemudian kebijakannya itu nanti menjadi memberikan mengabsorb yang 1 juta, April rasanya paling lambat Mei juga sudah selesai semua. Mudah-mudahan 1 juta ini visible semua. Setidaknya kami juga berkepentingan menjadi pipeline untuk kami biayai kembali di tahun 2025. Kira-kira begitu. Ya. Apakah itu selesai? Tidak Pak, nanti akan proses. Ada proses bagaimana mereka menjadi visible. Kami carikan off-taker, kami dampingi, ada lokal-lokal heroes dan seterusnya, supaya mereka nanti tidak kembali jatuh. Kira-kira seperti itu. Makasih Pak Menteri, rasanya Bapak sudah betul-betul memberikan informasi yang cukup clear, karena Pak Menteri memberikan ruang yang luar biasa kepada kami untuk terus beraudiensi, supaya hal-hal yang kecil itu tidak menjadi blunder di masyarakat. Nah, sekarang soal komunikasi, Pak Menteri, kami sudah siapkan komunikasi. Sebelum implementasi, sekarang sudah masif Pak Menteri. Ya, tim kami itu punya 3 level komunikasi. Kami punya 77.000 yang pekerja yang berkeliling hari-hari mengurusin para pelaku UMKM ini. Kemudian sudah kasih buku saku. Kalau berhadapan dengan para pelaku UMKM gitu, yang pintar, ya mau ngerti, dan nanti cukup dengan pengertian pasal 456. Tapi kalau mau masih nggak ngerti, ada penerjemahan pasal demi pasal. Nggak ngerti lagi alias ngeyel Pak Menteri, gitu. Silahkan, ini ada barcode PP47, silahkan di scan, baca sendiri. Nggak ngerti juga, kami sudah bekerja sama Pak Menteri dengan para ustadz untuk nanti secara periodik gitu ya, khotbah Jumatnya itu menyampaikan tentang hutang, kira-kira seperti itu. Nah, nanti ada momentum gaduh lagi komunikasi setelah implementasi. Dalam bentuknya bisa jadi beda dengan sebelum implementasi. Kita sedang bikin frameworknya Pak Menteri, end to end dari level korporasi sampai level fungsional, termasuk kerjasama kami dengan stakeholder daerah Bapak. Mudah-mudahan ini semua nanti bisa mengendalikan inisiatif pemerintah yang mulia ini, supaya impact-nya tetap kita jaga positif. Mungkin itu dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.